Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa mengunjungi saudara-saudara sekalian melalui ibadah online kita pada pagi hari ini. Walaupun untuk sementara waktu kita belum bisa bertemu secara fisik atau secara offline, tetapi paling tidak kita bisa meneruskan ibadah kita. Kita masih bisa terus mendengar, merenungkan, dan mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online yang kita laksanakan setiap minggunya. Doa saya adalah setiap dari kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan berada di bawah perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sungguh mengasihi dan menyayangi kita semua. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak jemaat sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Kalau di tengah-tengah situasi krisis pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Dengan kesehatan yang masih boleh kami miliki, dan keluarga yang masih boleh kami miliki, dan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk itu semua ya Bapa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan merenungkan, mempelajari lebih jauh kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati, mengurapi hati dan pikiran kami masing-masing. Agar kami bukan saja merenungkan dan mendengar, tetapi juga diberikan hikmat dan kekuatan untuk dapat melaksanakan kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Bapa di surga, kiranya Engkau tilik setiap dari kami yang berada di rumah masing-masing. Persiapkanlah hati dan pikiran kami agar kami siap menerima kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah karena hati kami sudah terbuka dan telinga kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, krisis pandemi COVID-19 sudah mendatangkan banyak masalah dan menyebabkan stres bagi banyak orang. Keluarga-keluarga di dunia dan di Indonesia atau Bali pada khususnya tidak terkecuali. Kasus penularan COVID-19 terus meningkat dengan tajam di tanah air. Bahkan kota Jakarta sudah kembali memasuki aturan PSBB. Dan di Bali sudah lebih dari 2.500 orang yang di PHK menurut laporan terakhir dari Bapak Gubernur Koster. Pulau Bali yang seharusnya menurut rencana sudah membuka kembali pintu wisatanya kepada turis asing sejak awal bulan September ini terpaksa harus menunda kembali rencana ini karena peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi. Negara-negara di dunia berlomba untuk menemukan vaksin yang tepat dalam waktu yang cepat. Baru saja kabar vaksin telah ditemukan oleh perusahaan farmasi Amerika bernama AstraZeneca dan akan didistribusikan dalam beberapa bulan mendatang. Lalu keluar kabar bahwa kemungkinan ada penundaan karena salah satu peserta uji coba vaksin tersebut jatuh sakit karena penyebab yang belum diketahui. Walaupun kabar terakhir menyebutkan bahwa ada kemungkinan bahwa proses uji coba tersebut boleh dilanjutkan kembali. Nah saudara, terkadang masalah itu sepertinya selalu datang silih berganti, bukan? Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan? Nah, jawabannya adalah berikanlah respon yang benar. Nah, apakah respon yang benar itu? Nomor 1, sadarilah bahwa sebagai manusia, kemampuan kita terbatas. Kita harus bersikap rendah hati. Di zaman sekarang ini banyak orang cenderung bersikap sombong dan angkuh. Merasa diri lebih pintar, lebih hebat dari orang lain. Sehingga sulit bisa menghargai orang lain. Itulah keadaan manusia di akhir zaman ya. Seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-4. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Tidak dapat mengekang diri. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Nah, kapanpun ketika kita beroleh kesempatan untuk berbicara di hadapan orang lain, manusia pada umumnya itu tidak dapat menahan bibir ya untuk berbicara panjang lebar tentang segala hal yang bisa dibanggakan secara lahiriah. Jarang sekali kita bisa mengakui kelemahan dan kekurangan kita, bukan? Sebaliknya kita bersemangat menceritakan segala kelebihan-kelebihan yang ada. Kepintaran, kekuatan, kekayaan, jabatan, prestasi yang telah dicapai, dan lain sebagainya. Mulai dari A sampai Z tanpa ada yang tertinggal. Banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat dalam media sosial digital seperti Instagram, Facebook yang mengedepankan nilai-nilai narsisme dan terkadang dipakai sebagai media untuk menyebar hoax
Walaupun media-media tersebut juga bisa dipakai untuk sesuatu yang positif ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berapa banyak pemimpin dunia negara-negara maju yang pada awalnya meremehkan kekuatan atau dampak negatif dari COVID-19. Dan sekarang terpaksa harus membayar harga yang mahal karena mengalami peningkatan tajam dalam kasus penularan dan kematian dari virus COVID-19 di negaranya masing-masing. Berapa banyak masyarakat dunia di berbagai negara, termasuk dalam negara kita sendiri, yang menolak untuk memakai masker, suatu hal yang sangat simpel sebenarnya, saudara. Menjalankan protokol kesehatan karena merasa bahwa pandemi COVID-19 ini hanyalah hoax, bohong-bohongan, teori konspirasi yang disebarkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Saudara, oleh karena itu janganlah kita lalu menjadi sombong, merasa bahwa kita lebih pandai, lebih pintar, lebih tahu dari orang lain. Seperti Saulus sebelum dia bertobat. Dia diubah, dipakai Tuhan secara luar biasa. Menjadi salah satu rasul terbesar dalam sejarah. Rasul Paulus. Rasul Paulus menasihati dalam 1 Korintus 1 ayat 29 dan 31. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sesungguhnya Rasul Paulus memiliki banyak hal untuk bermegah. Punya alasan untuk membanggakan diri. Karena dia adalah seorang pemberita Injil yang hebat dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Juga dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni. Rasul Paulus adalah salah satu rasul terbesar yang dijadikan panutan oleh kita, bukan sebagai orang percaya. Tetapi sebelum dia menjadi orang percaya, pada saat dia masih bernama Saulus, dia adalah salah satu orang Farisi garis keras yang melewati masa mudanya di Yerusalem. Di bawah pimpinan Gamaliel, ya, saudara pasti tahu salah satu rabi Yahudi yang sangat terkenal dan hebat. Dalam Filipi 3 ayat 4-7 Rasul Paulus menulis, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Rasul Paulus tidak bersikap seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia pada umumnya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dalam Filipi 3 ayat 4 dia mengatakan demikian. Justru sebaliknya ia berkata, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. 2 Korintus 11 ayat 30. Nah saudara, kelemahan yang dimaksud di sini bukanlah sesuatu yang seringkali menjadi titik lemah atau faktor penyebab seseorang mengalami jatuh bangun dalam dosa. Kelemahan ini berbicara tentang masalah, tekanan, kesukaran, penderitaan, atau pergumulan yang disebabkan ketika seseorang hidup dalam kebenaran. Sama seperti pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita tetap hidup dalam kebenaran, bahkan terus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang sedang terjadi. Saudara, mari kita membaca tulisan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 1-10. 2 Korintus 12 ayat 1-10. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan,
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus memiliki kelemahan tubuh yang sampai sekarang sejarawan Kristen masih belum tahu pasti detailnya. Kemungkinan besar itu adalah penyakit yang diderita sejak lama. Yang jelas dalam ayat 8, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya kelemahan tubuh itu diambil atau disembuhkan. Namun Tuhan justru menjawab apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, di sini sangat jelas bahwa Tuhan tidak mengabulkan permintaan Rasul Paulus, bukan karena dia tidak mengasihi Rasul Paulus, tetapi untuk tetap menjaga kerendahan hati Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menyadari hal ini. Oleh karena itu dalam ayat 10 dia mengatakan lagi, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa, saudara-saudara. Rasul Paulus menyadari bahwa hanya dengan bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan kita dapat melalui semua masalah dan badai hidup dengan baik. Saudara, transformasi yang dialami Saulus, seorang Farisi yang menganiaya orang Kristen ini, untuk menjadi salah satu rasul terbesar yang dipakai Tuhan secara luar biasa, itu tidaklah instan. Oh, sama sekali tidak, saudaraku. Melalui suatu proses yang meruntuhkan kesombongan Saulus, membuatnya tidak berdaya melalui kebutaan yang dialaminya. Pada saat dia ditegur oleh Tuhan Yesus secara keras ketika sedang dalam perjalanan menuju ke Damaskus. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-9. Mari kita lihat bersama-sama video ilustrasi penjumpaan tersebut. Why do you hate Peter so much? Because his claims are ridiculous. Because the idea that God would use him as an instrument of his will to spread the word of a new Messiah is ridiculous. How can people believe that the Creator would choose a simple fisherman to articulate his message? No. He would choose a man who knew a world outside of a fishing village. Not a man who spreads lies about an imposter, Jesus, but a man who can add beauty and power and truth to his message. A man like... Saul. Saul, why do you persecute me? Who are you? I am Jesus, whom you persecute. No! Ah! What do you want from me? What do you want from me? What do you want from me? Go into Damascus. You'll be told what to do. Help me. Someone! Help me! Help me! Nah saudara, jika kita berpikir kita dapat menyelesaikan semua masalah kita dengan menjadi lebih siap, lebih pendidikan, lebih kaya, atau lebih terampil terlebih dahulu supaya kita semua dapat mengatasi segala keterbatasan kita, maka kita akan selalu menjadi stres, saudaraku. Karena jelas bahwa sebagai manusia kita itu kemampuannya terbatas. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Dan meminta pertolongannya untuk memimpin langkah kita. Ingat di dalam Amsal 3 ayat 5-8 dikatakan,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu poin kedua dalam renungan kita hari ini adalah yaitu tetap tenang dan selalu bersandar kepada Tuhan. Saudara, saya ingin mengawali poin kedua dengan membaca dari Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23, Daud menggambarkan Tuhan Yesus itu sebagai gembala yang baik. Dalam salah satu kutipannya, Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang kematian, ya, dalam terjemahan langsung dari versi bahasa Inggrisnya, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Mungkin kita berpikir, jika Tuhan itu gembala yang baik, mengapa ada lembah kekelaman? Mengapa ada lembah bayang-bayang kematian? Bukan? Saudara, lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang kematian itu ada karena dosa manusia. Pada saat Allah pertama menciptakan bumi dalam Kejadian 1, ingat bahwa di akhir setiap hari penciptaan, hari pertama, hari kedua, dan seterusnya, selalu dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik, bukan? Bahkan di akhir hari ke-6 setelah Allah menciptakan manusia, dia berkata dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi saudara, kesimpulannya dunia itu sungguh sangat baik keadaannya pada saat awal diciptakan. Yang merusak adalah manusia. Mari kita lihat video ilustrasi Taman Eden berikut ini. Kejadian 2 ayat 8 mengatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudara, manusia ditempatkan di Taman Eden agar manusia mengusahakan dan memeliharanya. Semuanya sempurna dan baik. Tuhan Allah memberi perintah bahwa semua pohon dalam Taman Eden boleh dimakan dengan bebas, kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Karena kalau dimakan akan mendatangkan maut atau kematian. Nah, pada saat Adam dan Hawa memutuskan untuk tidak mematuhi perintah Tuhan Allah dengan mengikuti godaan iblis dan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat tersebut, itulah saat di mana hubungan yang sempurna dan kudus antara Tuhan Allah dan manusia dirusak oleh dosa dan maut atau lembah kekelaman menjadi bagian dari hidup manusia. Di dalam Kejadian 3 ayat 16, Tuhan Allah berfirman kepada Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Dan kepada Adam, Tuhan berfirman, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, saudara, dari video ilustrasi Taman Eden tadi kita bisa melihat bahwa maut atau lembah kekelaman itu masuk ke dalam dunia oleh karena dosa manusia itu sendiri. Dunia menjadi penuh dengan tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Setiap saat kita mungkin dihadapkan pada masalah kesehatan, keuangan, atau hubungan. Inilah yang disebut lembah kekelaman di dalam hidup kita. Pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini adalah salah satu bentuk lembah kekelaman yang harus kita lalui. Nah, berita baiknya adalah dalam lembah kekelaman itu dikatakan apa di dalam Mazmur 23, kita berjalan kan, bukan tinggal atau berhenti. Hal itu menunjukkan bahwa lembah kekelaman yang akan kita lalui itu bersifat sementara. Ada batas kadaluarsanya bagi setiap persoalan yang kita hadapi, bukan?
Saudara, sejarah mencatat bahwa pandemi virus mematikan itu sudah terjadi beberapa kali. Seperti Antonine Plague yang terjadi di zaman Romawi tahun 165 sampai 180. Itu berlangsung 15 tahun dan membunuh ribuan orang. Kalau saudara pernah nonton film Gladiator, nah pandemi Antonine Plague ini terjadi kurang lebih pada masa itu. Lalu yang kedua, Spanish Flu di akhir Perang Dunia Kedua tahun 1918 sampai 1920 berlangsung kurang lebih 2 tahun. Mungkin COVID-19 yang sekarang sedang berkecamuk ini mungkin hanya akan berakhir 1 tahun kan? Oleh karena teknologi yang sudah jauh lebih maju. Bisa juga lebih lagi dari 1 tahun. Karena ketidakdisiplinan masyarakat dan masalah kepentingan politik di level pemimpin-pemimpin dunia. Yang jelas, saudara-saudara, kalau kita bersikap tenang, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan taat kepada Dia sebagai gembala kita yang baik, maka tantangan apapun yang akan kita hadapi hari ini pasti akan dapat kita lalui dengan baik. Ingat dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada saat kita berjalan, kita tidak akan dibiarkan sendirian. Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, senantiasa beserta kita. Tuhan siap sedia menolong dan menyelamatkan kita. Inilah yang menjadi jaminan saudara, bahwa setiap persoalan entah berat atau ringan, semua pasti akan terselesaikan pada saatnya nanti. Nah, sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita melihat satu kisah lagi dari Alkitab, dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 yang bercerita pada saat Tuhan Yesus bersama ke-12 muridnya naik perahu, mereka diterpa oleh badai yang besar dan Tuhan Yesus menenangkan badai tersebut. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenang." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tenang segar. Peace. Be still. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, kisah ini menarik karena Tuhan Yesus dikatakan apa? Tidur. Tidur Dia pada saat badai menerpa. Secara logika menurut Anda, kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak kalau akan ada badai? Saya rasa pasti tahu ya. Karena Tuhan itu kan maha tahu. Lalu kalau Dia tahu akan ada badai, mengapa Dia malah tertidur? Saudara, ada seorang pelukis terkenal dari negeri Belanda bernama Rembrandt ya, yang hidup di awal abad ke-17. Di tahun 1633 dia melukis kisah Tuhan Yesus menenangkan badai di dalam sebuah lukisan yang dia berikan judul Christ in the Storm on the Sea of Galilee, yang artinya Kristus di tengah badai di Laut Galilea. Yang menarik saudara-saudara, jika saudara melihat lukisan ini dan berusaha menghitung jumlah orang yang ada di dalam perahu itu, seharusnya ada 13 orang bukan? Yaitu ke-12 murid dan Tuhan Yesus sendiri.
Tetapi kalau saudara hitung secara lebih cermat, maka saudara akan menemukan ada 14 orang di dalam perahu tersebut. Siapa orang ke-14 tersebut? Tiada lain, dia adalah sang pelukis sendiri, Rembrandt van Rijn. Jadi di sini Rembrandt menaruh self-portrait atau lukisan dirinya sendiri di dalam perahu tersebut sebagai gambaran dari kita, pengikut Yesus yang berada di dalam perahu kehidupan dan diombang-ambingkan oleh badai kehidupan. Namun dia bisa tetap tenang karena Tuhan Yesus ada bersama dengan dia. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan yang mampu menenangkan badai, Tuhan yang jauh lebih besar dari badai kehidupan apapun yang kita hadapi. Saudara, lembah kekelaman seperti apakah yang Anda hadapi saat ini? Tidak perlu khawatir ataupun cemas. Yakinlah kita tidak akan selamanya ada di sana. Kita hanya berjalan melewatinya beserta Sang Gembala yang baik. Tidak ada bahaya yang dapat mengancam kehidupan kita selama kita berjalan bersama Tuhan. Saat persoalan datang menerpa, katakan kepada diri sendiri, masalahku akan berlalu. Tangan gembalaku akan menuntunku berjalan melewati lembah kekelaman sampai akhirnya mataku melihat sinar terang. Sekali lagi, yang paling diperlukan adalah 1. Kerendahan hati dan menyadari bahwa sebagai manusia kita terbatas. Saudara, COVID-19 tidak pandang bulu. Tidak peduli apakah kita kaya, miskin, terpandang, terkenal, atau bukan siapa-siapa. Virus ini bisa menyerang siapapun dan dimanapun. Jadi siapapun kita dan apapun jabatan atau posisi kita, janganlah menjadi congkak dan tidak disiplin dalam menjalani protokol kesehatan yang ada. Nomor 2, karena menyadari kita ini terbatas, maka kita harus bersandar penuh pada Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Taat dan setia mengikuti Dia dalam setiap hari kehidupan kita. Ingat dalam Mazmur 23 ayat 1 yang kita baca tadi, diawali dengan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan sebagai gembala itu artinya Dia dekat dengan kita dan hadir di tengah-tengah pergumulan kita dan siap untuk memberi dukungan dan kekuatan yang kita perlukan. Kata-kata selanjutnya adalah takkan kekurangan aku. Nah, itu berarti dalam perlindungan Tuhan kita akan selalu dicukupkan. Dalam Mazmur 37 ayat 23-26 Raja Daud menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Karena Tuhan adalah gembala kita yang baik, maka berimanlah dan yakinlah bahwa kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang kita perlu. Dan bahwa pada suatu saat nanti kita akan kembali berbaring di padang yang berumput hijau dan dibimbing Tuhan kepada air yang tenang. Terima kasih saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat menjalani hidup yang dipimpin oleh Sang Gembala yang baik, Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.